Oke, di generasi muda menurut aku sebenarnya simple, pokoknya belajar, pokoknya kuliah lah, pokoknya ngambil pengalaman lah di mana, atau pokoknya belajar sampai skill yang dimiliki oleh seseorang itu tidak tergantikan oleh AI. Oke, sebagai pebisnis agak susah karena aku untuk sekarang ya, aku masih memilih manusia. Aku akan pasti memilih manusia karena impact-nya aja, karena masalah efeknya aja. Lebih ke karena manusia itu punya keluarga, punya apa namanya, punya mulut untuk dinafkahkan lah. Sahabat KTV, tentunya masih bersama dengan saya dan juga Anissa Zafarina Kosasi. Kita sekarang mau berbincang soal tantangan generasi muda untuk menghadapi era 5.0. Nah, bicara soal 5.0 ini kan, kalau yang sebelumnya yang waktu 4.0 itu kan teknologi sebatas untuk pendukung manusia ya Pak, aktivitas manusia. Kalau sekarang kan lebih menjadi bagian dari manusia. Banyak kegiatan-kegiatan manusia itu yang sudah tergantikan oleh teknologi. Ya, Ada robot ya. apa segala macam. Nah, sebelum mengarah kepada generasi muda Madura, menurut Mbak, Indonesia sudah siap nggak sebenarnya untuk Belum. 5.0 ini? Belum. Karena memang dunia siap atau nggak tahu juga. Karena AI itu memang agak serem lah ya, karena memang itu menggantikan banyak sekali, banyak lah, nggak banyak sekali, banyak pekerjaan lah ya, karena memang apa namanya, pekerjaan yang memang repetisi atau pekerjaan yang memang sangat sistematis itu banyak yang nanti digantikan sama AI. Dan Indonesia ini karena kita juga masih belum completely atau belum 100% industrialized gitu ya, jadi memang kalau misalnya 5.0 sudah masuk sini itu sangat banyak berefek lebih ke buruk kepada apa namanya, perekonomian Indonesia lah, kayak gitu, banyak yang pengangguran segala macam ya. Jadi kalau siap belum, sangat belum. Dunia pun menurut aku juga belum siap karena AI itu serem loh. Menurut aku ya, computerized gitu serem sih. Nah. Tapi kan beberapa negara kan sudah ada yang menjalankan, dan juga banyak, salah satunya kayak Jepang gitu Pak. Jepang. Iya. Itu kan sudah mulai Kalau jalan. iya, iya. Kalau misalnya Jepang mungkin memang karena apa namanya, populasinya sendiri sudah siap ya, apa, sudah siap untuk mendatangi itu. Cuman kalau misalnya Indonesia sendiri, karena kita juga rakyatnya banyak kan, masih sangat banyak rakyat yang bekerja yang sebenarnya bisa digantikan oleh AI. Menurut aku karena belum siap, karena di bagian itunya aja. Karena Indonesia sendiri mempunyai rakyat yang banyak dengan apa namanya, tingkat pendidikan yang tidak setinggi Jepang gitu. Jadi kalau misalnya sampai sampai 5.0 ini sampai masuk sini, itu sangat-sangat merugikan manusia. Bahkan padahal seharusnya adalah teknologi itu menguntungkan kan. Tapi kalau misalnya masuk ke Indonesia sendiri, menurut aku itu sangat tidak menguntungkan untuk manusia yang maksudnya dibantu gitu. Oh, berarti itu disebabkan oleh kesiapan SDM-nya sendiri tentunya, Pak, untuk bersaing dan juga Betul, berkolaborasi betul, dengan itu kesiapan berarti. SDM. Oh iya ya. Sekarang kita geser coba ke Madura. Ini kan menjadi tantangan berarti, karena bicara Indonesia aja dipandang untuk langsung ke sana SDM-nya belum siap. Tentu juga Madura kan di bagian dari Indonesia juga belum siap. Nah, berbicara So, dengan tantangan-tantantangan tersebut, tentunya sentuhan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dilakukan bagi generasi muda yang harus dipersiapkan untuk menatap itu? di generasi muda menurut aku sebenarnya simple, pokoknya belajar, pokoknya kuliah lah, pokoknya ngambil pengalaman lah di mana, atau pokoknya belajar sampai skill yang dimiliki oleh seseorang itu tidak tergantikan oleh AI. Misalnya masalah strategical decision atau misalnya business decision itu kan masih harus dilakukan oleh manusia, karena analisa kompleks tersebut itu hanya masih bisa dilakukan oleh manusia. Jadi yang bisa dilakukan adalah belajar, 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 belajar. Itu aja. Berarti ini eranya sudah mulai makin berat ya Pak,
saingannya bukan Aduh, dengan iya. antar manusia lagi, tapi manusia dengan teknologi. Robot. Iya, masalahnya kayak apa saingannya sendiri itu kalau robot tuh kan memang pasti dia akan udah nggak ada capeknya, ya kan? Udah pasti masalahnya dia tuh udah pasti presisi dan pasti benar. Jadi human error itu sudah tidak ada di dalam itu. Nah, jadi memang tantangan kita sebagai manusia sendiri terhadap perkembangan teknologinya itu memang sangat berat lah karena teknologinya itu maju, manusianya itu banyak yang belum ngikutin gitu. Jadi sebagai warga Indonesia muda yang sudah sadar terhadap pengembangan teknologi yang seperti ini, kita juga harus tetap mengejar teknologi tersebut dengan cara menimba ilmu sebanyak-banyaknya, dengan belajar, dengan berkuliah gitu, jangan sampai putus belajar segala macam kayak gitu sih sebenarnya, supaya untuk mengimbangi perkembangan teknologinya aja gitu. Karena sekarang yang dilakukan di Western world, yang dilakukan di Barat itu mereka tuh sudah benar-benar advance gitu ya. Udah teknologinya tuh udah mau nggak mau udah nggak bisa di stop gitu majunya gitu. Sementara rakyatnya sendiri mau di dunia maupun di Indonesia ya malah belum tentu bisa mengimbangi perkembangan tersebut gitu loh. Jadi untuk orang-orang yang masih muda, yang umurnya masih kecil tuh masih ada kesempatan untuk mengejar. Kalau misalnya nanti mereka sudah ada di umur yang produktif, yang sudah lulus kuliah, mereka tuh tidak tergantikan oleh AI. Jadi intinya belajar aja gitu. Iya. Seberapa urgent Mbak teknologi itu dipompa sejak dini, dalam artian sejak sekolah dasar atau apa gitu, lebih benar-benar diakrabkan dengan teknologi? Apakah memang perlu atau tidak sebenarnya dalam kacamata Mbak untuk menghadapi ini loh Mbak, untuk menghadapi 5.0 itu? Ya. Sebenarnya perlu ya, setidaknya sebagai orang tua memang anak-anak yang memang belum dewasa ya memang harus dikontrol penggunaan teknologinya, karena teknologi itu bisa dua, bisa jadi bantuan, bisa jadi malah pedang buat anak-anaknya ya. Ada yang mempunyai pengaruh bagus, ada juga yang mempunyai pengaruh jelek ya. Jadi memang sebagai orang tua di zaman sekarang itu tugasnya jauh lebih berat lah untuk harus memperkenalkan dan membiasakan anaknya terhadap teknologi, tapi juga harus mengontrol anaknya untuk tidak mengkonsumsi konten yang tidak seharusnya dikonsumsi pada umurnya gitu misalnya, atau tidak menggunakan teknologi yang seharusnya belum digunakan oleh umur segitu gitu. Jadi memang urgensinya tetap ada, karena memang mau nggak mau teknologi itu akan terus maju. Jadi kita sebagai manusia, yang aku bilang tadi juga, tetap harus berkembang dengan teknologi tersebut. Harus sudah dibiasakan, namun tetap harus dikontrol. Itu aja. Berarti ini jadi tugas yang berat juga bagi orang tua ya Pak, untuk dalam artian di satu sisi dia harus mengakrabkan dengan teknologi, tapi di sisi lain dia juga harus mengkontrol agar anaknya tidak terhanyut dalam teknologi itu sehingga arahnya kepada hal yang negatif gitu ya. Berarti tugasnya berat bagi orang tua ini sekarang tadi. Tugas orang tua sekarang nyari kerjaan susah ya, ekonomi juga lagi jelek segala macam, tapi terus tetap harus mengontrol anaknya supaya anaknya tidak kemana-mana lah gitu, pikiran atau penggunaan teknologinya gitu. Memang untuk menjadi orang tua yang zaman sekarang itu memang semua orang tua itu dituntut untuk menjadi orang tua yang kritis, orang tua yang pintar, dan orang tua yang bertanggung jawab, dan juga sebagai orang tua yang harus masih bisa menafkahi anaknya sesuai dengan standar yang ada di daerahnya tersebut gitu. Berat lah pokoknya gitu. Iya. Untuk generasi-generasi yang sudah remaja lah Pak, untuk yang usia-usia remaja itu tapi mereka masih gagap terhadap teknologi kan masih banyak Pak sekarang. Jangankan untuk bersaing dengan perkembangan teknologi, dengan AI itu apa segala macam, tentang kecerdasan buatan itu yang terus bertumbuh, apa yang harus dilakukan oleh para remaja yang sekarang ini masih gagap gitu Pak, gagap terhadap teknologi gitu. Bukan lagi untuk bersaing, tapi untuk beradaptasi aja masih gagap. Nah itu agak susah karena itu udah mau ngomongin masalah sistemik ya. Kalau misalnya kita ngomongin itu, berarti kita ngomongin ada banyak remaja yang tidak mempunyai akses terhadap pengetahuan
tersebut, ya kan. Kalau ngomongin gitu kita sudah ngomongin yang agak lebih berat lah, ngomongin perbedaan sistemik dan ngomongin perbedaan ekonomi yang cukup jauh yang memang salah satunya dialami oleh rakyat Indonesia lah ya. Di Jakarta udah advance banget, semua orang pakai smartphone, sementara di tempat lain masih ada yang belum punya air bersih gitu misalnya. Jadi masalah itu memang adalah masalah yang menurut saya itu susah untuk diinin, karena memang Indonesia itu adalah negara yang besar dan jauh-jauh juga ya kan, terpisah dengan pulau dan masih banyak budaya-budaya yang berbeda. Jadi memang pasti akses terhadap hal tersebut tuh pasti jauh lebih susah untuk didapatkan. Itu memang salah satu PR pemerintah kita, bagaimana caranya untuk menyiapkan rakyat mereka atau menyiapkan pemuda-pemuda mereka untuk bersaing di teknologi yang tidak berhenti ini gitu. Jadi itu memang kalau misalnya ditanya ke aku pun susah. Karena kalau ngomongin akses terhadap informasi, akses terhadap internet, akses terhadap berita dan apapun yang terjadi di luar sana itu susah, karena aku pasti menyadari bahwa memang banyak orang yang pasti belum mikirin itu. Gimana mau mikirin mau air bersih aja susah gitu kan. Dan itu tuh memang sudah masalah sistemik yang harus dipikirin oleh pemerintah kita gitu. Memang jadi kita juga harus tetap menyadari bahwa Indonesia ini memang besar dan mempunyai budaya yang banyak dengan keterbatasan ekonomi dan keterbatasan informasi yang cukup jauh di antara daerahnya. Jadi itu kenapa salah satu alasan yang aku bilang kenapa Indonesia itu sangat belum siap terhadap 5.0. Karena perbedaan tersebut gitu, karena keterbatasan dan perbedaan tersebut kayak gitu. Iya. Kalau berbicara ini kan kembali ke SDM-nya lagi nih Kak. Apa tuh namanya? Di tingkat di sekolah itu kan yang kita temui di tingkat SMA apa segala macam yang konsen di teknologi itu dari sejak SMA SMP kan minim jurusan yang kayak gitu diminatinya. Banyak orang yang meminati langsung ya saya ngambil IPA aja gitu apa gitu. Nah, tapi bukan langsung bersinggungan dengan teknologi. Apa ini perlu juga untuk terus dikampanyekan agar banyak juga generasi muda yang belum terutama untuk akrab terhadap teknologi itu lebih didorong ke sana? Kalau misalnya masalah itu aku susah juga ya, karena memang kalau masalah interest atau misalnya keinginan gitu ya, atau ketertarikan seseorang itu terhadap teknologi atau benar-benar misalnya pengen menjalani jadi masuk kuliah ke IT gitu, misalnya information technology atau apa gitu, atau computer science atau segala macam, itu susah karena memang itu kan balik lagi ke orangnya sendiri. Pengenkah bergelut dengan teknologi, bergelut dengan komputer gitu, nggak semua orang suka. Sebenarnya mungkin tidak sejauh itu. Menurut aku kalau misalnya untuk ketertarikannya lebih ke awareness-nya aja, lebih lebih ke ininya aja, kayak yang biasa-biasa sendirinya aja untuk dorongan terhadap smartphone, terhadap itu. Tapi kalau dalam sampai harus ngambil jurusannya itu sulit, tidak bisa lah kita sebagai orang tua pun ya, atau sebagai pemerintah itu memaksa anaknya udah gara-gara ini kamu harus masuk sini gitu, nggak juga. Jadi yang penting kita harus membangun anak-anak kita untuk setidaknya sadar terhadap apapun yang terjadi di luar sana gitu. Jadi kita tidak ketinggalan, tidak dianggap bodoh, supaya kita tetap bisa berjalan bersama dunia, gitu aja sih. Berarti aku tetap supaya sadar aja. Iya. Konsennya tetap jalan, baik itu ilmu apapun, disiplin ilmu apapun tetap jalan. Cuman kita juga harus aware terhadap teknologi ya. Kalau Mbak kan dulu fokus akademiknya juga jalan, non akademiknya melalui organisasi juga jalan. Ini berarti sekarang disiplin ilmunya juga jalan, teknologinya juga harus jalan gitu maksudnya. Gitu, lebih ke mengetahui apa yang terjadi di luar sana lah, perkembangannya. Kayak sekarang misalnya yang lagi hot banget itu Microsoft kan pengen bikin sistem AI di Microsoft Word, Excel segala macam. Jadi kalau bikin Word, Excel tuh udah tinggal kasih data ini aja, data data raw aja, data mentah aja, nanti misalnya kita suruh bikin apa, nanti dia tiba-tiba udah bisa sendiri dengan analisa kecilnya dia. Nanti masalah business decision-nya itu bagian kitanya gitu. Memang hal itu
memang serem lah segala macam. Nah, aku sendiri itu nggak bergelut di teknologi loh. Aku di industri bola, SMA, SMP-nya, kuliahnya juga ekonomi, gitu kan, S2-nya juga ekonomi. Jadi aku tidak bergelut di dalam teknologi, cuman sadar terhadap apapun yang terjadi di sekitar kita. Sebenarnya gitu aja, kita harus menjadi manusia yang kritis atau anak muda yang kritis, yang mengerti lah kejadian-kejadian yang lagi hot gitu, yang lagi viral di di kalangan dunia gitu. Jadi kita tidak terbelakang gitu aja sebenarnya. Lebih ke awareness terhadap yang terjadi di dunia. Menurut aku gitu aja sih. Oke. Untuk melihat potensi-potensi SDA yang ada di Madura nih, Mbak. Tadi kan bicara soal SDM-nya. Sekarang dari SDA-nya. Gimana nih untuk pengembangannya yang diselaraskan terhadap Society 5.0 ini, Mbak? Oke, kalau misalnya SDA itu berarti kita ngomongin SDA yang ada di Madura kayak tembakau, garam, gitu-gitu ya. Itu balik lagi kembali kepada perusahaan yang ada di situ ya, perusahaan atau instansi pemerintah yang ada di situ. Kalau PT Garam aja kan rugi ya. Jadi kalau nggak usah ngomongin 5.0, kalau ngomongin kesehatan perusahaan aja dengan dengan SDM yang ada, dengan SDA yang segitu banyaknya, yang udah dikasih Allah nih, garam cuman ada di situ gitu. Dengan SDM yang ada, terus udah dikaruniai seperti itu, dengan SDM yang nggak usah pakai 5.0, dengan yang ada aja yang sudah kita lakukan berpuluh-puluh tahun, itu aja masih belum bisa. Itu aja masih gagal. Oh, berarti jadi, ini gambaran dari Mbak Nisa sebenarnya kuatkan terlebih dahulu, baik itu finansialnya, apa yang segala macam semuanya itu, baru berbicara soal 4.0. Berarti Mbak membaca bahwa di Madura ini harus diperkuatkan dulu semuanya untuk mengarah ke sana. Iya. Betul. Basic yang ada tuh harus diperkuatkan dulu semuanya. Untuk kita bisa bersaing dengan 5.0, bersaing dengan AI, kita harus tahu AI itu ngapain dulu. Kita harus tahu secara basic, secara dasar, skill-skill yang harus dilakukan untuk menjalankan perusahaan atau membesarkan industri itu apa. Kita baru bisa menjadi eksekutif atau menjadi bos atau menjadi bosnya AI itu untuk untuk melakukan sesuatu business decision gitu loh, untuk melakukan kebijakan bisnis segala macam. Kita tuh harus mengerti dulu secara basic bagaimana caranya melakukan hal tersebut gitu loh. Baru kalau mau digantikan oleh AI, jangan kebalik gitu loh. Kalau misalnya 5.0 itu datang duluan, kitanya nggak siap, lama-lama kita digantiin AI udah. Kita udah digantiin robot udah pasti tuh, karena robotnya lebih gede kita, karena kita nggak ngerti apa gitu. Jadi sebelum hal itu memang diomongin, kita harus stabilin dulu lah, kita harus menaikkan dulu, kita harus memintarkan lah SDM kita dulu gitu, baru kita ngomongin yang lain gitu menurut aku sih. Iya. Sebenarnya ada di Madura itu, Mbak, yang sudah tergantikan. Salah satunya itu adalah portal parkir. Kalau dulu kan ada sekarang beberapa tempat itu kan sudah menggunakan elektronik sudah. Jadinya cuma tinggal pencet keluar baru di akhir itu ketika mau keluar baru di situ cuman nunjukin ada baru manusia. Kalau baru mau masuk, itu udah digantikan udah. Oh iya, itu ya ngambil. Udah masuk cuma tinggal ngambil. Itu sudah ada. Itu sebenarnya menjadi gambaran awal bahwa ancaman ke belakang, ke depan ini itu adalah ketika kita tidak bisa improve, kita akan tergantikan oleh teknologi. Oh iya, betul. Itu sebenarnya yang menjadi atensi utama terhadap terutama generasi muda yang sekarang masih muda ya. Karena teknologi nggak berhenti. Apa? Iya. Kalau seandainya disuruh milih, ini kan sebagai pembisnis kan Mbak ya, seandainya disuruh milih nih Mbak, Society 4.0 ini udah mulai jalan kan ya, tetapi SDM yang ada ini belum mampu untuk ke sana. Apa yang harus dilakukan sebenarnya?
Sebagai pebisnis agak susah karena aku untuk sekarang ya, aku masih memilih manusia. Iya, iya, iya. Aku akan pasti memilih manusia karena impact-nya aja, karena masalah efeknya aja. Lebih ke karena manusia itu punya keluarga, punya punya mulut untuk dinafkahkan lah gitu. Jadi untuk masalah ke 5.0, 4.0 itu aku masih belum mikirin karena di Indonesia ini masih banyak manusianya sendiri yang masih butuh bantuan gitu. Untuk untuk makan, untuk dapat gaji gitu. Karena masih, dan kebetulan industri yang aku dalamin, yang aku sedang jalankan itu bukan yang butuh robot banget gitu, enggak gitu. Walaupun memang ada extend yang pabrik ya, sebenarnya bisa banget tuh digantiin. cuman aku masih memikirkan bagaimana cara mensejahterakan orang-orang di sekitarku aja dulu gitu. Jadi, dan untuk pindah ke AI dan pindah ke industri 4.0 dulu aja ya, kepada teknologi dan industri seperti itu tuh masih mengambil kapital yang cukup besar ya, masih mahal gitu. Jadi aku masih memilih untuk pakai manusia dulu, itu pertama. Dan sebagai pebisnis sebenarnya untuk berjalan dari 4.0 ke 5.0 itu kita pasti harus beradaptasi nantinya. Kita harus memikirkan bagaimana caranya menyiapkan perusahaan atau menyiapkan SDM kita yang kita punya itu untuk ada kemungkinan untuk berarah ke sana. Kayak gitu. Jadi karena Indonesia sendiri masih belum begitu banget, kita tuh juga masih punya kesempatan untuk membiasakan atau memperkenalkan hal-hal tersebut terhadap pekerja-pekerja kita, kayak gitu, nggak tiba-tiba gitu. Jadi memang itu adalah hal yang inevitable lah, yang tidak bisa dipungkiri, yang tidak bisa kita kita lewatkan gitulah. Pasti tetap kita harus sebagai sebagai businessman, sebagai orang bisnis ya, kita juga tetap harus memikirkan bahwa sebenarnya nanti ada beberapa pekerjaan yang harus hilang, karena mau nggak mau human error itu adalah kayak di extend sendiri yang paling merugikan di dalam industri aku itu, yang paling merugikan adalah human error gitu, dan cost-nya itu mahal untuk human error itu. Jadi memang nanti kita juga sekarang sedang masih mengedukasi kita pekerja-pekerja kita untuk lebih hati-hati lagi. Ada beberapa orang yang sudah dipindahkan ke tempat lain dan pekerjaan itu sudah digantikan oleh mesin gitu. Kita juga udah mulai seperti itu. Namun kita harus melakukannya pelan-pelan gitu. Jangan sampai merugikan terlalu banyak. Inilah, memang bisnis itu kan mau nggak mau tujuannya itu adalah nyari profit. Iya. Tapi dalam pencarian profit tersebut kita tidak boleh melupakan orang-orang yang ada bersama kita sebelum hal itu terjadi, intinya gitu. Siap, keren sekali. Iya. Berarti memang tujuannya adalah profit, tapi kita tidak boleh melupakan orang yang sudah dari awal bersama kita untuk membangun itu menuju puncaknya. Ya, dan juga tadi disampaikan bahwa ternyata manusia itu juga ada kelebihannya juga ya, Pak. Manusia kan, kalau robot kan nggak punya feelings, Pak. Kalau manusia kan punya feelings. Nggak punya. Nah, itu juga menjadi salah satu kekuatan. Malah kadang kalau misalnya di bisnis, feeling itu kan tidak bagus juga kan. Kalau mecat robot, kalau robot kita nggak mau lagi, tinggal digeplak aja. Manusia nggak bisa. Kita harus pelan-pelan gitu. Harus belajar menghargai lah gitu. Itu yang kalau misalnya nanti robot semua, kita gimana perusahaan, kita jadi tidak punya hati dan tidak punya sayang yang sama terhadap perusahaan gitu loh. Gitu kalau misalnya. Iya. Ya. Siap. Yap. Berarti tujuan yang sekarang yang menjadi konsen dari Mbak Nisa sebenarnya tetap mendorong SDM untuk bisa berdampingan dengan teknologi. Cuman belum mau mengganti manusia sepenuhnya dengan teknologi gitu. Karena ada beberapa alasan tadi, yang pertama kesejahteraan, segala macam. Nah, itu yang menarik sebenarnya. Dan itu juga
yang menjadi atensi dan juga warning bagi SDM yang lain agar mereka juga semangatnya kian tumbuh gitu Masnya. Bahwa sekarang Betul, nih udah ada AI terutama apa ya, segala macam itu. Nah, itu yang ya, sebelum ditutup nih Mbak, Mbak Nisa memaknai apa dalam artian generasi muda Madura ini untuk menuju ke sana kan harus terus belajar nih, belajar. Apa sih sebenarnya tips dari Mbak yang membuat Mbak itu bisa berada sampai sekarang, biar mereka juga bisa terinspirasi dari itu? Sebenarnya kalau aku sih ya, karena susah kalau misalnya aku nih ngaku aja ya. Jadi memang karena aku kan juga lahir beruntung lah gitu kan, punya bapak yang sukses dan bisa memberikan aku banyak privilege atau banyak keuntungan lah. Jadi bisa berpendidikan, bisa bisa belajar ke sana ke sini tanpa harus memikirkan banyak hal gitu. Jadi kesempatan aku sendiri itu juga benar-benar dikasih ke aku tuh dengan mudah intinya gitu. Jadi aku sendiri sebenarnya memang banyak pilihan, maksudnya memang bisa aja aku karena udah tahu beruntung jadi nggak serius gitu dalam hidup, bisa. Cuman karena hal itu aku juga kebetulan aku kan juga suka belajar dan juga suka menimba ilmu. Jadi karena keuntungan yang sudah aku punya, aku itu memanfaatkan hal tersebut untuk ikut mensejahterakan apapun yang papa sudah yang papa sudah kasih ke aku, yang sudah papa buat lah. Nah, aku nggak bisa ngomong untuk semua orang lah intinya. Cuman intinya kalau misalnya punya kesempatan dan punya peluang untuk belajar dan punya kemampuan, keinginan yang besar, intinya jangan pernah meninggalkan sekolah. Karena itu penting banget untuk sekarang. Itu aja. Ya, berarti Mbak tidak menafikan bahwa memang memiliki privilege dengan terlahir dari keluarga yang sudah insya Allah secara finansial mapan gitu, dalam artian jadinya untuk explore diri itu lebih mudah apa segala macam. Cuman yang bisa dipelajari dari sisi Mbak Nisa adalah dia tidak menjadikan privilege itu sebagai mewah-mewahan, tapi Mbak Nisa itu menjadikan privilege sebagai tantangan yang harus diambil dan dibuktikan bahwa saya bisa memanfaatkan privilege ini dengan baik. Dan itu yang bisa dipelajari oleh semua orang sebenarnya, Pak. Jadinya orang setiap punya peluang atau kesempatan, dia harus benar-benar memaksimalkan peluang dan kesempatan tersebut. Seperti yang didapatkan oleh Mbak Nisa. Karena belum tentu bisa didapatkan 2 kali gitu. Iya, makanya udah bisa sekolah segala macam, terus kalau diinin aja sayang gitu. Jadi makanya untuk semuanya sih, kalau pokoknya belajar gitu. Kalau punya kesempatan jangan pernah dihilangkan gara-gara males, apalagi jangan. Pokoknya belajar. Itu aja. Oke, siap. Terima kasih Mbak sudah mau berbagi ilmu dengan teman-teman sahabat KTV dan juga menginspirasi beberapa orang yang menonton tayangan ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat ulang tahun buat Mbak Nisa. Ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum Mbak, terima kasih. Ya, sahabat KTV, itulah perbincangan kita dengan Anissa Zafarina Kosasi. Jadinya semoga di lain waktu kita bisa ngobrol lagi dan banyak hal yang bisa didiskusikan, banyak hal yang bisa menginspirasi kalian, banyak hal yang bisa kalian ambil sehingga kalian bisa terus berkembang dan tidak berhenti hanya di sini saja. Itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.